Kali ini kita digegerkan dengan pemberitaan yang begitu menggegerkan sekali ya. Diduga dilakukan oleh oknum dokter. Sangat memprihatinkan sekali. Dalam hitungan beberapa hari saja ada 2 kasus yang dilakukan diduga oleh 2 oknum dokter yang berbeda. Kenapa sih sekarang lagi viral tentang dokter-dokteran? Kemarin dokter skincare, sekarang dokter apa lagi? Ini kemarin ada satu dugaan ruda paksa, kemudian juga kasus lainnya. Kita akan langsung minta pendapat dari seorang dokter. Kenapa ini bisa terjadi dan apa yang harusnya, yang betul-betul sebenarnya harus dilakukan, SOP-nya sebetulnya seperti apa. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi semuanya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Dokter Niko. Salam sehat Dokter Niko ya. Dokter melihat masih kasus muda ini, banget ya. Masih muda ya. Melihat kasus ini gimana dok? Ada 2 kasus yang luar biasa sekali melibatkan 2 oknum dokter mencemarkan nama dokter. Lumayan cukup shock ya, karena kayak baru banget ada kasus yang kayak kata HDP tadi bilang ada yang lagi huru-hara tentang dokter ini pula, dan ini bukan cuma 1, ada 2. Tapi itu oknum ya dok? Oknum, cuman jadinya ngebikin jadi mencemarkan dan masyarakat Indonesia itu jadi terasa iya, betul, setuju. Tapi sekali lagi kita ingatkan ini hanya adalah ulah oknum dokter saja, tidak semua dokter. Banyak dokter yang begitu baik dan juga tanggung jawab dan masih memegang teguh sumpah dokternya. Dokter Niko, kami semua di sini mengucapkan terima kasih ya dok. Kita akan lihat bagaimana tanggapan dari Dokter Niko mengenai kasus pelecehan atau juga ruda paksa terhadap korban di Jawa Barat. Dokter Niko, ya, kalau ngelihat kasusnya ini benar-benar langsung double combo ya. Dari yang kasus residen anestesi, sekarang ada kasus dokter konsulen atau yang kita sebut kayak DPJP-nya itu dokter objin kandungan. Itu juga merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji banget. Dan itu kasus yang terbongkar ya, jangan-jangan banyak lagi. Nah, semoga tidak ya. Karena mungkin sekarang udah dunia media sosial juga kali ya, udah canggih banget. Jadi udah semua orang udah berani untuk mengungkapkan sesuatu bisa melalui sosial media gitu kan. Dengan adanya ranah seperti ini ya, semoga bisa beneran terbuka kayak gini, karena kasihan juga nih dari segi korbannya kan, dari segi pasien yang harusnya mereka pengen nyaman, aman ya kan, malah mendapatkan tindakan seperti ini di luar dugaan banget gitu. Jadi yang maksudnya kayak saya nih, saya mewakili perempuan, jadi takut ya dok akhirnya trust isu kalau misalkan kita diperiksa sama dokter laki-laki. Bawa saya temenin kamu. Ada dibawa ke lapangan. Oke, kita coba urai satu persatu ya. Ini karena ada 2 kasus yang berbeda. Yang pertama di Kota Bandung. Ini dokter anestesi PPDS ya, di salah satu rumah sakit ternama Kota Bandung. Lulusan Universitas Kedokteran ternama di Kota Bandung juga. Dia ini meminta sang korban untuk dicek darahnya karena sang ayah yang dirawat di ICU membutuhkan darah. SOP-nya untuk pengambilan darah, sampel darah, SOP yang seharusnya seperti apa? Apakah betul yang sudah dilakukan terduga pelaku tersebut, sang dokter, untuk membawa secara langsung hanya berdua saja mengambil sampel darah? Silakan. Sebenarnya itu udah agak curiga ya. Kalau kita biasanya untuk pengambilan darah itu, kita dokter kasih tahu ke perawat, dan perawat nanti akan mengarahkan untuk mengambilkan darah dan juga nanti dilarikan ke petugas lab. Harusnya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga seorang dokter yang mengambil juga, karena kita melihat mungkin tenaga kesehatan yang lain saat itu kondisinya, kan kita nggak tahu nih dalam keadaan rumah sakit, mungkin biasa nakesnya ada yang lagi sibuk atau memang kurang gitu kan, dokter juga sesekali biasanya bisa melakukan tindakan. Cuman kalau ngelihat kejadian seperti ini, pertama dia melakukan hanya berdua dan bukan di tempatnya ya, kabarnya ya. Bukan dokter siapa, dia kan lagi sekolah, lagi latihan sekolah. di situ. Oh, itu lagi juga. Iya, dia lagi praktek program pendidikan dokter. Dokter utamanya ada. Harusnya ada. Ya berarti salah, udah jelas salah. Presiden ya. Dari situ udah mulai curiga. Iya, berarti itu apa? Berarti kesalahannya dari rumah sakitnya atau dari harusnya didampingi kan? Dokter yang menangani harusnya kan? Jadi dia tuh lagi sekolah untuk pendidikan spesialis. Benar. Jadi kayak prakteknya gitu. Benar. Apalagi
magang? Seorang dokter aja ketika dia lagi praktek harus ada didampingi oleh suster atau siapa? Harusnya dokter khususnya ada. Harusnya ada. Yang menangani ada, bukan dia hanya magang gitu loh. Iya. Nah, Cuman apalagi Dia mau magang. magang. Kok apalagi magang tapi kok bisa sendiri gitu melakukan? Nah itu yang dibuat curiga kan. Kalaupun emang dia mungkin sendiri, mungkin dia pengen meringankan beban kerja ya untuk nakes di sana. Sebenarnya sah-sah aja. Cuman yang mungkin sedikit curiga dari pendapat aku pribadi tuh kayak kenapa harus di tempat yang tertutup? Oke, baik. Itu cuman cross check darah loh. Sebenarnya ya di tempat laboratorium aja tuh udah cukup. Udah Udah bisa, banyak iya, orang betul, itu udah iya. banyak. Iya. Kenapa harus sendiri? Oke, baik. Dan SOP-nya juga untuk cross check darah tuh nggak ada yang namanya dibius. Nggak ada Nggak gitu. ada, iya, nggak Itu ada. juga Iya, betul. kejanggalan yang sangat besar banget gitu. Sampai pasiennya katanya dibius nggak sadar. Itu mau periksa apa sih sampai dibius gitu lah. Emang mau dioperasi gitu. Emang mau dibedah. Iya, kecuali mau dioperasi ya. Iya. Oke, makanya baik. itu Berarti juga aneh. kesimpulannya menurut asumsi atau opini dokter ini adalah mengambil kesempatan ya Bisa dan tidak jadi. sesuai dengan SOP yang seharusnya. Bisa jadi. Oke, bisa jadi baik. Dok, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Inilah yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh sang dokter residen. Ya, bius korban. Dokter residen pelaku ruda paksa di RSHS diduga miliki kelainan seksual. Dokter sempat membaca artikel ini? Sempet sih, tapi nggak baca sekali semuanya, Full. cuman Oke. gara-gara ngelihat di sosmed aja kan. Iya. Tapi Oke. menurut dokter apakah ada kelainan secara medis pada oknum dokter itu? Kalau kita mau menentukan kelainan medis itu tentunya diagnosa yang harus ditegakkan dari spesialis kedokteran jiwa ya untuk menegakkan diagnosa pasti. Tapi harusnya nih, apalagi kita sebagai seorang dokter dan mau menuju ke spesialis lagi sekolah, kan kita ada tes kejiwaan. Jadi sebelum masuk tuh Tes kita harus kejiwaan, melakukan maksudnya psikolog. psikolog Ya. gitu ya, psikologi, MMPI gitu-gitu Ya. kan. Jadi memang dicek gitu kesehatannya apakah benar apa enggak. Tapi kalau emang ada kelainan seksual seperti ini ya pertanyaan juga gitu ya. Dan emang kalau untuk benar-benar ini dibuktikan emang ada kelainan seksual harusnya didiagnosa oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Oke. Gitu. Ya, artinya artikel tersebut terlalu dini untuk akhirnya untuk kita simpulkan Iya. bersama-sama ya. Ya. Saya dokter umum, Mbak. Kenapa nggak ambil dokter kandungan? Kemarin cita-citanya sebenarnya pengen dokter Ya, ambil kandungan. dokter kandungan lagi. Ya dokter jangan dokter kandungan deh. Kenapa? Kenapa tuh? Tapi banyak sekali dokter kandungan laki-laki, mereka juga sangat luar biasa sekali loh, banyak banget. Maksudnya Kak Dewi tadi dokter biar peka, maksudnya dokter cintanya. Cintanya. Iya kan gitu kan. Bajunya aja udah sama tuh, udah satu tuh. Sengaja. Berarti kita sehati. Tapi Dewi mukanya mirip. Setuju Bang Hotman? Oh biasanya kalau Setuju. mukanya mirip jodoh. Bang Hotman, setuju nggak? Setuju. Kayaknya sih. Kayak apa? Kamu memiliki apa yang kau harapkan. Dia sama dia? Enggak, kamu terlalu Masya Allah buat dia, astagfirullah. Oke, kali ini kita bertanya sama Bang Hotman. Bang, kalau menurut Bang Hotman ya, dengan kasus seperti ini kan memprihatinkan sekali loh, Iya. Pak. Dan Itu udah tenaga pidana. kesehatan. Pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual. Itu ancamannya bisa Berapa? sampai berapa tahun penjara, Pak? Kalau di pelecehan seksual itu bisa lebih dari 10 tahun. Kalau KUH pidana udah di atas 5 tahun bisa ditahan langsung. Dan yang sangat menyedihkan adalah ayahnya, orang tua sang korban, meninggal dunia. Oh, di meninggal ya? IC. Meninggal karena lagi di ICU saat itu. Ya Itu mungkin yang memang lebih- kondisinya Ya itu drop ya. Itu tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan bahkan majelis hakim. memperberat. Ya. Baik, ini juga Saya ada. trauma dengan dokter laki-laki. Iya, ini ada satu artikel juga yang akan kita berikan kepada Dokter Niko. Kasus dugaan ruda paksa oleh dokter PPDS anestesi picu ketidakpercayaan terhadap tenaga medis. Saya trauma dengan dokter laki-laki. Nah, gimana tuh dok? Jadinya orang trauma tuh. Ya pasti ya, dengan ada kejadian seperti ini banyak pasti masyarakat Indonesia yang memiliki trust issue yang berlebihan. Cuman mungkin ada sedikit saran bagi masyarakat Indonesia supaya trust issue-nya tidak terlalu berlebihan. Ya. Bahwasanya kalau memang kita untuk melakukan sesuatu tindakan apapun kan kita boleh nih ngajak pendamping, keluarga, suami, istri itu boleh. Iya. Ya kan?
Tapi kecuali mungkin ada tindakan-tindakan yang memang steril, ya kan, misal kayak di operasi kan nggak boleh, tapi kan tuh pasti banyak juga. Iya. Tapi biasanya kan kalau suami mah boleh aja, kalau Boleh mau aja. cek kandungan lah, mau operasi besar Boleh. apa, suami itu boleh di sampingnya kan? Iya, asal betul. ada Mungkin kecuali beberapa, darurat kayak, Dok, ada ya? beberapa Kecuali catatan. Darurat seperti kecelakaan misalnya. Barangkali itu kalau pendampingan sulit, karena harus Sulit. dilakukan saat itu juga ya. Betul, dan juga kalaupun ada dilakukan pemeriksaan yang sensitif, misal kayak pemeriksaan kandungan gitu ya, atau pemeriksaan di area genital, itu memang harus ada perawat atau bidan. Jadi untuk Nah, itu. Yang bagi mendampingi. pasien, Itu SOP-nya. SOP-nya. bagi pasien kalau emang mungkin mereka punya hak nih, hak pasien. Kalau emang lagi nggak ada pasien itu dia nggak nyaman, boleh ngomong sama Ada dokternya pernah gitu. artis ngadu ke saya. Waktu tadi pemeriksaan digital, malah dokter kandungannya. Bukan pemeriksaan digital, Bang. Genital. Gini, Iya. digital HP dong. Pemeriksaan organ intim. Iya, iya. Genital. Dokternya malah si dokter kandungannya masukin jari, malah diputar-putar di dalam. Allah. Oh, kalau itu Itu artis itu ngadu sama saya. Iya. Sampai dia bilang, kenapa jarinya? Harusnya kan pakai alat. Iya. Ya kan, malah jarinya dimasukin, mungkin untuk memancing kali. Siapa tahu ceweknya mau. Tapi kan mungkin barangkali itu salah satu cara yang kita nggak paham juga. ada beberapa cara. Ada Bang, beberapa yang teknik memang bisa, ada dok kayak gitu dok. kayak kita melihat sesuatu ya kan, kita bisa kayak misal dia lagi hamil nih, udah mau lahiran, kan kita ngecek itu supaya bukaannya berapa, itu salah satu Caranya cek. seperti Iya, salah satu. Kenapa gua nggak jadi dokter dulu? ya? Jangan Iya. bang, udah jadi Dok, pengacara saya aja jadi- bang. Dok. Udah jadi pengacara aja. Iya tapi kan tetap ada perasaan kayak takut ya kalau misalkan dicek sama dokter laki-laki ya. Enggawi jangan takut, banyak Iya, dokter benar. yang profesional Iya, memegang betul. janji sumpah dokter banyak Ini yang sekali, perlu banyak. ditekankan sih, Banyak bahwa- mereka dokter-dokter hebat, ini hanya oknum Setuju. saja. Ini bukan Benar. masalah dokternya, tapi masalah hati nuraninya, Tapi ada masalah pertanyaan. adabnya. Gimana tuh bang? Dokter laki juga manusia kan? Benar. Iya. Sama juga, sama-sama normal bernafsu juga kan? Betul. Jadi memang Apa udah susah. nggak ada nafsunya kalau dokter itu yang laki-laki? juga jadi pertanyaan kita secara pribadi, aku dan teman-teman ya. Iya. Bahwasanya kayak kok bisa ya kita tuh kalau udah berhadapan dengan pasien, walaupun pasiennya itu cakep gitu, kita nggak ada perasaan kayak gitu Oke, Kak. Beda iya, di saat iya, kita iya, praktek. iya. Kita Iya, tuh iya. ketemu pasien aja Ya, udah itu gift lah kasihan ya dari gitu loh, Tuhan kayak ya. wah mereka nih harus kita obatin, Iya, harus iya, kita empati kepada pasien Iya. supaya Jadi bisa sayang lah sembuh dok. gitu. Sayang. Iya. Walaupun ada perasaan Iya. juga, Jadi, perasaan sayang, ingin bener. merawat gitu kan. Itu yang aku jadi pertanyaan, kok bisa ada Ya, ini masalah hati reaksi? nurani ya. Iya sih, Iya, aku gitu juga loh. punya keluarga paman salah satu dokter kandungan gitu. Dia nggak ada rasa apapun gitu ya, Betul. memang bener-bener pure untuk membantu. Iya. Setuju. Nah, banyak dokter yang masih banyak kayak gitu. Iya. Cuman karena oknum ini yang ngebuat citra dokternya jadi turun. Makanya kayak Iya, kita iya, bisa makanya, meyakinkan kepada masyarakat Indonesia, benar kata tadi bilang kalau dokter di Indonesia tuh masih banyak yang beretika, berempati ya, Nah. dan memiliki jiwa Empati, prihatin. betul. Benar, saya juga Sayang. punya saudara saya dokter, dia kalau sama pasien-pasiennya dia nggak pernah ngerasa gimana-gimana. Iya, iya. Pasiennya ada kucing, ada anjing segala macam, dia nggak ngerasa gimana. Beda. Beda, itu dokter hewan. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Aduh. Viral dokter kandungan di Garut lecehkan pasien. Dinkes. Nah, ini Bang, gimana? buka Emang suap. USG kan cuma gini doang. Masa gini-gini juga? Oke, kita sedikit cerita dulu ya Bang ya. Ini kasus yang berbeda ya, Sobat Iya, Ambiar. ini Ini di kasus Garut, berbeda. ketika ada seorang ibu, dia sedang hamil, kemudian di USG, dia merasa dilecehkan. Ada tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh sang dokter. Oke, tanggapannya silakan Dok. Ya, ini juga lagi-lagi Iya. sama lagi kejadiannya di waktu yang berdekatan. Makin heboh lagi lah pasti masyarakat Tapi nggak kelihatan Indonesia, kan? tangannya gimana? Dari mana Anda yakin itu? Iya, kan gini-gini itu tuh. kan alatnya gini. Ya, kan diputar itu kan. Aku Iya. cek di USG. Terus di tangannya sebelahnya. Terus tangan kiri memang ada itu untuk kecurigaan apa gitu. fungsinya? Jadi bisa jadi ya, kalau aku ngelihat nih sebagai seorang dokter, POV Iya, sebagai seorang oke. dokter, biasanya nih kalau USG tangan kiri itu mengatur monitornya, Ya, tangan itu. kanan Nah, Bisa USG. gini kan. betul. Nah. Ini kok monitor badannya. Tapi ada beberapa nih tindakan yang bisa ngecek kita keadaan bayinya. Iya. Misal lagi keadaan bayinya sungsang biar kita bisa ngelihat, ya kan? Tapi Oke. biasa lebih gentle sih. Dok, kita lihat ya. Gitu. Oke, menurut dokter biasanya umumnya satu tangan berada pada satu device atau alat, satu Iya. tangan berada pada device sebelahnya atau monitor. Betul. Itu Kalau umumnya. Ini yang umumnya. terjadi adalah dua tangan pada posisi perut sang ibu, begitu ya? Betul, Ini tapi- janggal.
Bisa jadi ada sesuatu harusnya ya, makanya kita nggak bisa langsung ngejudge nih. Oke, ini kita tidak bisa berasumsi ya. Tidak bisa Berarti berasumsi. barangkali ini adalah pengakuan dari sang ibu bahwa dia merasakan ada satu hal yang dia rasa Betul. tidak layak Cuman dilakukan oleh memang sang dokter. umumnya kalau kita sih biasanya kiri kan ngelihat nih untuk apa biar monitornya pas gitu kan, sebelah kanannya kita periksa. Masa segitu lama? Iya. Itu kan kelihatan lama kan? Tapi, Enggak, Dok, sebentar loh. Sebagai seorang dokter, melihat lamanya tangan kirinya di situ, Anda sudah yakin nggak itu pelecehan? Kalau saya pribadi agak sedikit janggal ya melihat CCTV Oh, pribadi, gitu. tapi Oke. kita nggak Sebagai bisa. dokter. Iya, oke. Tapi mungkin juga bisa terjadi ditemuin ada benjolan kali gitu Nah, ya. makanya aku Benjolan bilang di ada mananya? beberapa Kan ini sudah benjol. Iya, memang menonjol. Tunggu. Maksudnya Ada ketika sesuatu di yang aneh. USG ada benjolan lain yang kayak tumor. Mungkin penyakit. Iya Ini dong, apanya? bisa. Gua suka jawaban Dewi Persik, dia bilang benjolan gimana kan ini sudah benjol. Enggak kan perempuan kan punya ada masalah lain, ada ada benjolan. Ya bener, tapi bener loh. Bisa jadi. Ya banget. kalau ada benjolan di dada ya otomatis kan di internis bagian atas Ada dada. sakit, Nah ada kalau sakit. di perut apanya? Perutnya yang kenapa di atas pertanyaannya? Tapi Makanya kita nggak bisa berasumsi kan dari semua Tapi sebuah CCTV. USG kan bukan dada kan? USG kan bagian sini. Iya. Tapi kan kalau kita ngelihat bayi kan bisa dari Iya, tapi kan tangannya udah sebelah Tangannya sini. kan di Iya. sini, bukan Makanya di sini. kalau- Bener nggak sih? Artinya ada berita-beritanya katanya sih, ini juga nggak tahu ya kata beritanya, katakan mungkin cek ASI atau cek ASI. Iya. Nggak kayak gitu sih. Kaitan pemeriksaan. gitu kan? Nggak kayak gitu. Oh nggak gitu ya dok, coba kita lihat ini. Ini ada curhatan lainnya ya, masih sama dari Garut. Karena memang lokasinya di Garut di Jawa Barat. Kampung halamanku di Garut, Dok. Izin pernah dengar dari saudaraku, ada temennya cerita juga, Dok, kalau kenalannya lagi hamil besar, periksa ke dokter OB-GYN itu. Nanya asinya udah keluar apa belum. Katanya sampai coba dikeluarin dari pasien. Udah rame dia di Garut, Dok, tapi entah kenapa masih ada prakteknya di klinik kecil. Semoga segera diusut. Ini aneh sih. Ini aneh sih. Apa yang aneh? Oke, kita baca Aneh lagi ya. sih. Langsung. Posisi saya waktu itu sedang mau melahirkan, Dok. Lagi kontraksi, lagi sakit-sakitnya. Dokter Iril, saya katanya biar dan cepat keluar si bayi. Tapi saya malah nggak konsen, Dok. Buyar semua, padahal posisi lagi mengejan. Padahal di sana ada bidan, kenapa nggak suruh bidan aja ya, Dok? Gimana itu? Dok, silakan. Gimana itu, Dok? Kalau menurut aku agak sedikit aneh. Tapi pertama, sebelum kita bahas ini, kita juga tidak boleh percaya 100% dulu nih. Karena Betul, ini belum bisa tentu anonim bisa ya. jadi Belum tentu anonim. benar, iya, Belum tentu iya, benar, iya, bisa iya, jadi iya. ada orang yang gini. Kalaupun benar, itu kan urusan polisi nih. Misal benar, memang agak ganjal. Maksudnya kayak pemeriksaan buat ASI keluar gitu, itu nggak harus dokter yang melakukan Iya, sebenarnya dan iya. nggak harus di Kan sendiri saat bisa. itu juga bisa kan, atau mungkin pemeriksaan apa sedari yang pemeriksaan untuk melihat ada tumor di situ kan Iya, kita iya. bisa meriksa sendiri loh, ada cara-caranya bisa kita ajarin ke pasien tapi nggak langsung kita kayak giniin gitu Iya. lah. Kalaupun mau ada juga ditukar dokter perempuan lah ya. biasanya kayak Iya. gitu. Kamu iya emang kamu pernah? Tapi sebaliknya, Kan bisa itu kan dikeluarin sendiri, dokter katanya. yang pelaku. Sebaliknya banyak pasien yang juga suka digituin sama dokter, ceweknya yang mau, ya. Hah? Nah, kalau Pasiennya yang mau karena dokternya ganteng, ya kalau itu berduit. lebih bener nggak? beretika sih. Enggak Maksudnya juga lebih ke kali, kayak- Bang. Ceweknya banyak Kan yang perempuan mau. lagi hamil nggak mikirin begituan, lagi sakit kontraksi, mikirin anaknya, janinnya, mana mikir begitu sih? Pernah? Iya, aku mewakili para perempuan karena pikiran aku nggak kotor. Pikiran aku adalah gimana anak aku supaya sehat, ibunya juga sehat. Ya itu kan 5%, yang 80% hanya mengecek secara normal. Malah ceweknya yang suka sama Maksudnya kemungkinan bisa terjadi gitu. Ya aku Iya. suka lah kalau suamiku yang buat. Hah? Ya kalau Membuat kebahagiaan. Dunia akhirat. Iya, Oke ya. sapu bersih. Gini ya, kalau misalnya sudah banyak korban, Bang, ini ngomongin soal pelaporan ya Bang. Iya. Beritanya baru naik sekarang. Ngaku di media sosial banyak. Tapi kalau menurut Abang, kenapa masih belum banyak yang melapor sih Bang? Ya karena satu faktor Indonesia ini masih tabu, malu. Oh iya. Malu, ya. Itu salah satu. Kedua, tidak berani viral. Itu dia, nggak berani viral. Berarti mentalnya Ya mentalnya kurang berani. atau mungkin bisa kurang bukti juga kali ya, Bang. Atau juga dia merasa ragu, jangan-jangan aku dituduh menfitnah, gitu kan? Iya.
Ya, juga jadi- bisa juga tidak percaya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Benar. Ya. Bang, itu jauh lebih menyedihkan loh Bang. Ketika korban pelecehan seksual mau melaporkan, justru dia malah takut dia yang akan dilaporkan balik karena mau fitnah loh Bang. Itu jauh lebih menyedihkan. Tapi kan kenyataan kan bahwa memang penegakan hukum pidana kita kan belum bersih-bersih amat gitu loh. Si korban bisa jadi pelaku, si korban malah suka tidak dilindungi. Jadi dia khawatir, apalagi kalau suaminya orang terkenal atau orang apa, hebat, dia ya. takut, jadi dia malu gitu loh. Nah, ya, Budaya malu itu yang masih ada. seperti itu, ya. Dan juga nggak percaya kepada penegakan hukum. Hai guys, harus percaya ya guys ya, harus percaya. Jadi tetap harus berani untuk speak up. Ya, berani Betul. untuk speak up. Kita berani bantu, untuk- apalagi sekarang kan dunia digital kan, gitu Ya. kan, pasti dibantu oleh masyarakat Jangan juga. takut untuk melapor kepada Karena hati-hati kalau salah ngomong sudah keburu viral, malah bisa berbalik pencemaran nama Benar. baik pidana. Makanya harus hati-hati banget ya Bang. Ya harus hati-hati. Oke. Jadi cewek-cewek yang korban ya tanya nomor telepon gua deh sebelum Anda viralkan, tanya Hotman dulu. Bener kok, Hotman 911 selalu. Jangan mau ntar kayak Lisa nggak diangkat-angkat teleponnya. Oke, kita kembali lagi sama Dokter Aniko ya. Ini berbicara mengenai SOP jika perempuan atau ibu hamil mau di USG. Ibu hamil ya. Ibu hamil ya, mau di USG atau mau cek kehamilan, cek apapun itu juga. Baiknya SOP-nya, haruskah ada pendamping? Kalau pendamping ya sebaiknya memang harus ada. Dari tapi keluarga? Bisa dari keluarga. Dari Kalau dokternya? misal kayak dia kayak kasus ini mungkin dia nggak bawa keluarganya. Ya. Itu boleh banget seorang pasien meminta ke dokternya, itu punya hak. Dok, saya boleh nggak didampingin sama perawat cewek? Boleh banget. Jadi kalian jangan takut. Mending di awal lebih enak kayak gitu ngomongnya. Jadi tidak ada pasien punya kesalahan. hak untuk Punya meminta hak. pendampingan tenaga kesehatan. Punya hak. Oke. Bisa. Jadi kalau emang kan, nah ini juga harus disclaimer dulu. Nggak semua rumah sakit atau klinik atau puskesmas itu memiliki nakes yang banyak. Iya. Biasanya kita terbatas juga nih Kak. Makanya mungkin ada perawat yang lagi ngurus administrasinya, tapi nggak bisa ke dalam. Tapi kalau emang merasa pasiennya kurang nyaman karena pemeriksaan itu sensitif, itu boleh tetap. Dok, boleh nggak dok buat untuk ini ada yang ngawasin. Itu pasti kita berikan. Ya itu, dan itu pun Gitu. pasti suster. Tapi kalau ataupun cinta terlarang gimana dong? Kalau cewek itu minta antar gua ke dokter dong, katanya kan? Terus yang antar siapa? Cowoknya nggak mungkin dong. Bingung tuh cerita Pertama kalau ceweknya dibius, begitu ceweknya bangun di rumah sakit, kan dipanggil keluarganya. Coba kalau ada tiba-tiba di mic, Saudara Hotman Paris sudah bangun, keluarganya maksudnya. Mana Ketahuan, keluarganya? Gitu maksudnya ya? Hah? Mana keluarganya? Iya, apalagi kalau cowoknya yang ngantar, kan pada saat dipanggil kan sebut namanya. Iya. Saudara Hotman sudah ditunggu istrinya, padahal bukan istrinya gitu. Makanya kayak abang tuh, nggak pernah pakai nama asli ya bang? Nggak pernah pakai nama asli ya? Oke, kita juga mau kasih lihat, ini ada satu tayangan yang viral di rumah sakit ya. Nanti dokter kita minta tanggapan. Boleh, coba kita lihat dulu. Ini kejadiannya di Bali cukup memprihatinkan sekali. Dua warga negara asing ya ketika dirawat di salah satu rumah sakit justru melakukan tindakan anarkis. Tanggapan dokter? Tangkap langsung Jujur, aja dok. jujur Tangkapannya gitu ya. ini udah kalau anarkis kayak gini, saya sebagai pribadi kalau yang jaga dokter di situ juga pasti panik, dan kita juga pasti lebih ke kayak kasihan banget pasien yang di sebelah Iya, sebelahnya. itu yang sebelah itu dia mau nyabut ini bingung malah bawa itu. Oh enggak, aku yang jadi dokternya ya. Dan Kalau aku jadi dokternya langsung kumpul. habis deh. Kalau nggak salah ya, Laporin aja kalau Gemes aku harus ya. warga negara asing itu. kalau nggak salah katanya udah positif ya. Positif apa, Dok? Ada narko. Oh. Kalau nggak salah, Ada coba substance lebih ya. ya. Kalaupun Diduga emang menggunakan obat-obatan terduga terlarang. obat-obatan terlarang, ya memang salah satu efeknya kan bisa jadi dia kayak seperti itu ya. Cuman tetap nggak boleh dilakukan anarkis atau Iya, kekerasan iya, di iya. itu dalam kayaknya lagi di rumah ruangan sakit. UGD ya. Di UGD Kasihan pula, yang bayangin Orang tuh. pada jengkar loh itu. Iya, itu Ini parah sepertinya sih. kejadian bukan sekali dua kali Kasihan warga perawat, negara kasihan asing dokter, kasihan yang melakukan tindakan sakit. anarkis Iya. di Bali. Abang mungkin bahkan lebih tahu ya, Ya, kalau di Bali terakhir seperti apa ya. di Fins Club. Iya, kita berharap ya apakah 7 satpam lawan. apakah karena kita terlalu baik terhadap warga negara asing, terlalu ramah budaya kita Ya. budaya timur yang terlalu welcome kepada siapapun. Tapi kita juga tentu saja dari kasus untuk oknum dokter ini kita berharap banyak sekali pelajaran yang Ya. bisa kita ambil. Tapi yang paling penting kita masih tetap harus menanamkan rasa percaya kepada tenaga kesehatan. Ya. Begitu banyak sekali jasa mereka. Kita Ya. akan kembali saat lagi tetap di pagi. Ya bang ya. Kalau